Yang saya hormati Sekretaris Bidang PIBK bersama dengan Bapak Ibu Komisi. Yang saya hormati Ketua Majelis Jemaat GPM Betania bersama dengan Majelis Jemaat, Ibu Bapak yang berkenan ada dan mendukung seluruh proses pelaksanaan kegiatan di saat ini. Para narasumber, Bapak Pendeta Stefanus dan Bapak Pendeta Mario Majaruni, Bapak Ibu beserta dan semua yang berkenan ada dan terlibat dalam seluruh proses pelaksanaan workshop di kesempatan ini. Saya mengajak kita bersyukur kepada Tuhan Kepala Gereja yang terus memberikan kepada kita semua kebaikan-kebaikan dan kekuatan untuk melakukan tugas-tugas pekabaran Injil yang dilakukan oleh gereja. Secara khusus pada hari ini kegiatan workshop PI pekabaran Injil berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ibu Bapak, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan workshop yang akan kita lakukan di kesempatan ini. Yang pertama, tugas gereja adalah melakukan pekabaran Injil. Dan tugas-tugas pekabaran Injil itu dia menyentuh seluruh aspek kehidupan bergereja kita. Dan tugas pekabaran Injil dia tidak berlangsung di ruang yang hampa dan kosong, tapi dia berlangsung pada ruang-ruang kehidupan kita yang penuh dengan dinamika dan perubahan-perubahan yang terjadi setiap waktu dalam masyarakat. Gereja Protestan Maluku, termasuk Basis Kota Ambon, di dalam kepentingan pelayanannya selalu berupaya untuk mendesain tugas-tugas bergereja dengan tetap merespons perubahan-perubahan yang sementara terjadi dalam masyarakat, baik itu secara kelembagaan maupun dalam tugas-tugas pelayanan yang tentu dia berbasis pada perkembangan teknologi belakangan ini. Teknologi bagi gereja Protestan Maluku dan bagi Basis Kota Ambon bukan sesuatu yang baru, tapi sangat terasa ketika kita ada pada masa pandemi COVID-19, di mana gereja didesak untuk memikirkan ulang, merancang bangun seluruh pelayanannya berbasis pada IT sampai hari ini. Saya kira di gereja-gereja kita, di jemaat-jemaat kita, di basis termasuk di sinode, berbagai aplikasi, tetapi juga desain-desain pelayanan itu dilakukan mulai dengan berbasis pada teknologi. Itu artinya kita memiliki kesadaran bersama bahwa gereja tidak bisa menghindar dari kemajuan teknologi, sebab kita telah ada pada era digitalisasi. Kita telah bermain, kita telah berselancar, itu bahasanya Pak Mario. Ya, kita telah berselancar pada ruang digitalisasi. Tapi pada sisi yang lain, dengan bergeraknya gereja dalam kesadarannya seperti itu, ada pertanyaan-pertanyaan teologi seputar penggunaan IT pada ruang-ruang bergereja kita, baik pada sisi kelembagaan maupun pada sisi pelayanan gereja ini secara bersama. Pertanyaan-pertanyaan teologi itu sering muncul. Nah, oleh karena itu, workshop pekabaran Injil berbasis teknologi informasi dan komunikasi di hari ini akan didekati dalam dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah Pendeta Mario Majaruni sebagai Direktur Media Center GPM. Pendeta Mario ini yang sementara memegang urat nadi seluruh perkembangan teknologi sinode GPM, seluruh aplikasi. Kalau Ibu Bapak di jemaat-jemaat punya exit, manajemen sistem informasi terpadu itu kerjanya Pak Mario dan teman-teman. Sampai pada berbagai aplikasi-aplikasi yang sementara ini didesain terus
dalam kepentingan kita untuk berbicara soal pekabaran Injil. Pak Mario akan membantu kita untuk melihat pekabaran Injil ini dari sisi kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi. Yang kedua, pendekatan yang kedua, Pak Pendeta Stefan akan membantu kita untuk bagaimana gereja memahami tugas-tugas pekabaran Injil berbasis pada teknologi itu dalam perspektif teologi, sehingga kita memiliki pemahaman yang sama, tetapi kita tidak alami pada perkembangan-perkembangan yang sementara ini terjadi, yang sesungguhnya mendesak gereja hari ini di jemaat-jemaat itu mengenata kelola pelayanannya sudah berbasis pada IT. Ya. Kita berharap dengan dua pendekatan ini oleh Pak Stef dan Pak Mario akan membantu kita semua memiliki perspektif bersama. Tapi juga kita berharap dari workshop ini ada pikiran-pikiran rekomendasi yang sesungguhnya pikiran-pikiran itu akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari cara gereja, termasuk Klasis Kota Ambon dan 21 jemaat, apa yang harus kita lakukan dalam seluruh rancang bangun pelayanannya, dalam tugas-tugas pekabaran Injilnya di Klasis dan di jemaat-jemaat. Proses ini adalah proses berkelanjutan, dia tidak satu kali jadi. Sebab ketiga jemaat-jemaat termasuk gereja ini sementara mendesain dan mempersiapkan seluruh infrastruktur pengelolaannya berbasis pada IT, maka pertanyaan-pertanyaan seputar itu, teologi itu juga selalu ada. Dan oleh karena itu kita berharap bahwa ada pikiran-pikiran rekomendasi yang dilahirkan dari workshop ini secara bersama-sama. Itulah tujuan dan maksud dari seluruh penyelenggaraan workshop pekabaran Injil berbasis teknologi informasi dan komunikasi secara bersama-sama. Kita semua yang hadir di sini sudah pegang smartphone, ya, sudah pegang HP. Itu artinya cara mengelola pekabaran Injil itu akan kita lakukan dengan pendekatan-pendekatan seperti itu, Bapak dan Ibu. Ibu Bapak, kami berharap beberapa jam ke depan kita bisa serius secara bersama-sama mengikuti kegiatan workshop ini, dan dua materi ini akan dimiliki oleh Ibu Bapak sekalian. Oleh Pak Mario ada desain satu absen ya dalam bentuk Google, absen kehadiran kita bersama. Pak Mario bilang, Pak Sek, atau ini mau bicara teknologi. Oleh karena itu absennya kita Google saja, diisi saja. Dan oleh karena itu nanti oleh 3 ya akan diedarkan, dibagikan absen itu satu persatu. Bapak Ibu yang baru dengarkan bisa nanti WA ya, supaya semuanya bisa diisi saja langsung lewat aplikasi dimaksud. Dan yang kedua, materi ini akan dipilih juga oleh Bapak dan Ibu ya dalam bentuk soft copy itu, dan oleh karena itu materi ini juga nanti akan diisi. Dengan resmi kegiatan workshop pekabaran Injil berbasis teknologi informasi dan komunikasi di hari ini di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Yesus dan Roh Kudus. Jadi karena itu kita minta waktu untuk duluan buat
materi yang kita sampaikan ini nanti akan dibedah dengan lebih tuntas oleh Pak Mario dari aspek informatika IT-nya. Nah, kita mau sampaikan di sini hanyalah satu gambaran besar bahwa kalau kita membicarakan mengenai aspek teologi atau misiologi dari gereja Protestan Maluku, terutama di dalam konteks yang sedang kita jalani pada saat ini, kita tadi sudah mulai dengan mengisi Google Form. Ya, itu saja sudah menandai bahwa itu akan menjadi satu tradisi yang secara detail, penggunaannya secara maksimal. Misalnya Bapak dan Ibu, saat Bapak dan Ibu membeli handphone dengan harga 10 juta atau dengan harga 20 juta, itu yang bikin mahal dia itu kan teknologinya. Gitu. Kalau Bapak dan Ibu beli handphone seharga 20 juta, tetapi Bapak Ibu pakai seharga 3 juta, pegangan itu 20 juta, tapi yang dia pakai itu
sampaikan. Yang menjadi keresahan, apakah GPM Sinode Klasis sudah memikirkan untuk jangka panjangnya ibadah live streaming ini? Takutnya ketika ada ibadah kita secara live streaming, gedung gereja kita suatu saat akan mengalami kekosongan karena jemaat lebih memilih ibadah secara live streaming di rumah. Terkait dengan itu yang tadi Pak sampaikan bahwa dalam Alkitab mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan ada. Bagaimana dengan ibadah secara live streaming ini? Apakah kita sudah terlalu jauh mengarahkan jemaat untuk meninggalkan nilai-nilai atau apa yang diajarkan di dalam Alkitab? Ini semua berpengaruh terhadap budaya kita dalam bergereja. Kita di Silo sedang berusaha untuk kembali memunculkan nilai-nilai budaya, cara berpakaian ketika masuk beribadah pada zaman dulu, orang-orang tua dulu yang tadi Pak sempat singgung mengenai ketika kalau katong ada dalam persiapan untuk mengikuti ibadah berjamur itu. Kalau tadi Pak bilang 3 hari persiapan, kalau orang tua beta bilang 1 bulan full atau harus melakukan persiapan untuk mengikuti ibadah berjamur kudus. Sehingga kami di Silo berusaha untuk kembali memunculkan nilai-nilai budaya, baik itu dalam budaya berpakaian. Ketika masuk gereja harus orang tua bilang pakai baju yang hitam. Hari ini Pak, sedikit koreksi kalau Pak punya generasi itu sebenarnya sih ada generasi, ada istilah generasi kolonial, kalau Pak menghubungkan dengan generasi Z dan Y. Tapi Pak punya generasi itu generasi baby boomer. Itu yang pertama. Yang kedua yang mau saya sampaikan juga Pak, kalau untuk mengacu pada bangsa Indonesia ini yang visi Indonesia di tahun 2045 Pak. Dengan itu pembangunan manusia serta pengusahaan pengetahuan dan teknologi. Kira-kira dari Sinode sendiri terkhusus di GPM, hal-hal apa yang sudah dipersiapkan untuk pemuda atau masyarakat di GPM untuk menyambut euforia Indonesia yang mempunyai pengetahuan dan teknologi yang berkembang. Kalau betul kesimpulan bahwa pemerintah sedang membangun infrastruktur, kira-kira apa yang bisa diberikan dari GPM terhadap jemaat-jemaat di GPM untuk mempersiapkan hal itu? Peserta workshop mengapresiasi itu, tetapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait perkembangan teknologi berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini dalam lingkup GPM. Yang menjadi pertanyaan saya untuk Bapak berdua, apabila di setiap kota kabupaten yang belum memiliki jaringan internet atau teknologi informasi komunikasi, apa yang Bapak Ibu dalam status sebagai perwakilan dari Gereja Protestan Maluku untuk menyikapi untuk menghadirkan perubahan terkait dalam hal informasi teknologi informasi komunikasi yang penting, karena memang sekarang ini bukan menjadi hal yang biasa saja, tapi hal yang luar biasa. Karena bagaimana
Bapak Ibu komisi dan teman-teman komisi dari Subbidang PI ini, 2 orang perempuan ini sangat setia hati walaupun tidak memarah mereka terus, tetapi demi pekerjaan Tuhan itu hati sedia sekala. Atau para orang tetapi jangan sekali jaga hati itu harus bersih. Sebab di hati itu Tuhan juga berkata dan berkarya. Kehidupan yang kita kasih dan kita hormati Bapak Bos sebagai sekretaris dan jemaat doanya yang telah meluangkan waktu memfasilitasi kami dengan tempat ini sehingga kegiatan ini dapat dilakukan dengan baik. Kita bersama atau yang mengikuti lalu cuma masuk keluar yang mereka sendiri marah, itu berarti segala sesuatu yang Tuhan dapat hari ini juga dia tidak akan bisa jadi berkah. Sebab Bapak dan Ibu